Oke, kembali dengan Tech Teacher di sini. Kali ini kita akan membahas latihan persiapan ujian sekolah. Nah, di sini saya akan bahas 10 nomor ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, ini masih perhitungan biasa. 334 ditambah 5597 dikurang 586. Jadi dihitung seperti biasa. 334 ditambah 5597. Nah, ini hasilnya adalah 5931. 5931. Oke, selanjutnya dikurang 586. Maka hasilnya adalah 5345. Ya, berarti ini ya jawabannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini adalah perhitungan bilangan bulat. Minus 60 dibagi 4 dikali minus 5. Nah, ini kita kerjakan dulu yang kali dan bagi itu derajatnya sama. Jadi, kita lihat yang sebelah kiri terlebih dahulu ya. Nah, minus 60 dibagi 4 itu hasilnya minus 15 ya. Karena berbeda tanda, hasilnya negatif. Dikali minus 5. Nah, karena tandanya sama ya. Karena tandanya sama, berarti jawabannya positif. Ya, tinggal kita hitung 15 dikali 5 hasilnya adalah 75. Jadi positif 75. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, hasil dari 28 kuadrat dikurang 13 kuadrat adalah, nah di sini kita hitung dulu kuadratnya ya. 28 kuadrat itu 8, 64, 2 kali 8, 16, 22 ya. Ini 56. 784 ya. Sedangkan 13 kuadrat itu 169. Jadi 28 kuadrat itu 784 dikurang 169. Kita hitung 14 kurang 95, ini jadi 7, 7 kurang 61, ini 7 kurang 1, 6. Jadi 615 ya jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Akar pangkat 3 dari 4096. Nah, ini harusnya sudah kita hafalkan terlebih dahulu semua angka kubik ya. Seperti 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, dan seterusnya. Nah, dihafal ya semua angka kubik ini. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah, nah kita tutup dulu 3 angka di belakang ya. Nah, oke. Jadi yang kita lihat di sini adalah angka 4. Yang mendekati angka 4 adalah ini ya, 1. Nah, kalau gitu kita lanjut ke angka belakang, angka terakhir. Kita lihat angka terakhirnya adalah 6. Nah, yang belakangnya angka 6 adalah ini ya, 6 ya. Jadi 16 jawabannya. Oke, cukup mudah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, posisi kapal selam semula berada di 47 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut di sini artinya dia negatif ya. Jadi minus 47 meter. Ya, minus karena dia di bawah permukaan laut. Kalau plus berarti dia di atas permukaan laut. Cuma kan aneh kalau kapal selam di atas permukaan laut ya. Terbang berarti. Kemudian kapal tersebut naik sejauh 13 meter. Nah, naik ini berarti positif ya. Positif 13 meter. Nah, posisi kapal selam sekarang adalah, nah karena ini berbeda tanda ya, diselisihkan.
hati-hati jangan terbalik dengan perkalian atau pembagian ya. Diselisihkan berarti selisihnya 47 kurang 13 itu adalah 34. Ya, 34. Nah, karena negatifnya angkanya yang lebih besar, berarti dia hasilnya juga negatif ya. Atau seperti dulu, ada juga di video Tech Teacher yang lain. Minus 47 itu artinya ke kiri 47. Lalu plus 13 berarti ke kanan 13. Nah, ini selisihnya yang 34 ya. Karena garis paling panjang itu yang negatif, berarti hasilnya juga negatif. Artinya 34 meter di bawah permukaan air laut ya. Berarti jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6. KPK dari 36, 54, dan 72. Nah, ini kita pakai cara tabel saja ya. Oke, misalkan saya di sini mau langsung bagi 9 karena bisa dibagi 9. 36 bagi 9, 4, 54 bagi 9, 6, 72 bagi 9, 8 ya. Lalu ini bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Nah, ini saya bagi lagi dengan 2 lagi karena ada yang masih bisa dibagi 2. Ini 1, ini tetap 3 ya, karena tidak bisa dibagi, jadi tetap saja di angkanya sama. 4 dibagi 2, 2. Saya bagi lagi dengan 2 ya, sampai semuanya 1 ya. 1, 3, 1. Nah, semua yang 2 sudah habis, sekarang kita tinggal bagi 3. Ini 1 bagi 3 tidak bisa ya, tetap 1. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak bisa, tetap 1. Jadi inilah KPK-nya. Nah, kalau angka kalian berbeda, tidak apa-apa ya. Yang penting nanti dikali hasilnya sama. Jadi KPK-nya adalah 9 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, ini berapa? Ini 18. 18 kali 2 kali 2 kali 3. Ini 36 ya. 36 kali 2 72 dikali 3 sama dengan 216. Oke, jadi jawabannya yang ini. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah soal FPB ya. Kalau kalian menemukan dua benda berbeda, lalu ada kata-kata jumlah barang yang sama ya, atau sama banyak. Nah, itu biasanya adalah soal FPB. Jadi kita akan mencari FPB dari 60 dan 45 ya. Nah, ini kita lihat di sini soalnya kemasan terbanyak yang dapat dibuat adalah, nah ini FPB-nya. Begitu. Jadi kita cari FPB dari 60 dan 45. Nah, 60 dan 45 ini bisa dibagi berapa ya? 15. 60 dibagi 15 itu 4, 45 dibagi 15 itu 3. Nah, sudah ya, tidak bisa dibagi lagi. 4 dan 3 tidak bisa dibagi angka yang sama. Nah, FPB berhenti di sini. Berarti ini FPB-nya. Kalau KPK sampai 1 bawahnya ya. Kalau FPB cukup sampai di sini. Berarti jawabannya 15. Nah, atau cara lain adalah kalian coba mencoba masing-masing jawaban. Misalkan 12. Apakah 60 bisa dibagi 12? Bisa. 45 bisa dibagi 12? Tidak bisa. Begitu. Nah, apakah 60 bisa bagi 15? Bisa. 45 dibagi 15? Bisa ya. Oh, mungkin 15 begitu. Nah, 60 dibagi 5 bisa. 45 dibagi 5 bisa juga. Oh, jadi mungkin juga 5. 60 dibagi 10 bisa. 45 dibagi 10 tidak bisa ya. Nah, berarti antara 15 atau 5. Karena FPB adalah yang paling besar, berarti kita pilih yang 15. Nah, itu juga bisa ya menjadi cara lain untuk mencari FPB. Sekarang nomor 8. Nah, ini disuruh mengurutkan dari terkecil. Nah, caranya adalah dengan kita mengubah masing-masing angka menjadi persen. Ya, menurut saya lebih gampang dibuat menjadi persen ya. Oke, 2/5 itu kita kalikan 100%. 100 bagi 5, 20. 20 kali 2, 40. Jadi 40%. Lalu 2, 1/2. Itu kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5/2 dikali 100%.
100 bagi 2, 50. 50 kali 5, 250%. Oke, lalu 0,5 langsung kita kalikan dengan 100% ya, supaya jadi persen. Jadi hasilnya 50%. 20% ya tetap 20% ya, karena sudah persen ya, tidak perlu kita ubah lagi. Nah, jadi kita lihat di sini ada 40, 250, 50, dan 20. Jadi mana yang paling kecil? Paling kecil 20 ya. Kita lihat, oh semuanya 20 di depan, jadi kita tidak bisa. Kita lihat angka terakhirnya, yang paling besar itu kan 250% ya, 2,5. Nah, kita lihat cuma pilihan ini yang 2,5-nya di terakhir ya, karena dia paling besar. Yang lainnya salah. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Nah, ini pilihannya D begini ya. Urutannya agak sedikit berbeda. Oke. Ya, nomor 9. Surti mempunyai 4,5 kg mentega, kemudian ia membeli lagi sebanyak 3/4 kg. Mentega tersebut digunakan untuk membuat roti sebanyak 2 kg. Sisa mentega yang dimiliki Surti sekarang adalah, nah ini tinggal tambah kurang saja. Karena jawabannya dalam desimal, kita akan membuat yang pecahan menjadi desimal, yaitu yang 3/1/4 itu ya. Yang perlu kita ubah hanyalah 3, 3-nya sudah bilangan bulat, jadi tetap 3 ya. 1/4-nya itu koma. 1/4 itu berarti 1 dibagi 4 ya. Nah, 1 bagi 4 tidak bisa, kasih 0,10 kali 2 ya. 2 kali 4, 8. 10 kurang 8, 2. Otomatis ada 0 gratis. Nah, 20 bagi 4, 5. Habis ya. Jadi 3,25. Oke, berarti awalnya ada 4,5 kg. Membeli lagi berarti ditambah ya, 3,25. Nah, perhatikan komanya harus sejajar ya. Di atas dan di bawah itu komanya harus bertemu ya, satu garis. Nah, ini sudah, tinggal ditambah saja. Oke. Jadi ini tidak ada angka, kita kasih 0. 0 tambah 55, 5 tambah 27. Ini 4,37 ya. Dipakai sebanyak 2 kilo, berarti dikurang 2,0 ya. 7 kurang 25, sisanya tinggal turun ya, karena 0. 5,75 kg ya, jawabannya itu. Sekarang nomor 10 yang terakhir. Ini juga cukup sederhana. Akuarium 1 berbentuk balok. Panjangnya 60, lebarnya 40, tingginya 20. Akuarium 2 berbentuk kubus, di mana rusuknya 30 semua. Ya. Nah, ini berapakah total air yang dapat ditampung kedua akuarium tersebut? Nah, artinya tinggal dijumlahkan ya volumenya. Volume si balok ya. Ini 60 kali 40 kali 20 ya. Jangan lupa rumusnya ya, P kali L kali T. Nah, ini tinggal kita hitung 6 kali 4, 24, kali 2, 48. Lalu nolnya ikut, ada 3 nol ya. Lalu yang volume kubus, 30 pangkat 3 ya. 30 ke 30 ke 30, jadi 27.000. Oke, dijumlah ya. Jadi totalnya adalah berapa di sini? 75.000 cm3 ya. Jadi jawabannya ini ya. Oke, cukup 10 soal dulu. Kita akan bahas soal yang lainnya di video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.